Shalom, selamat pagi adik-adik Tunas Remaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, hari ini kita patut bersyukur karena hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat persembahan pujian dari perwakilan kakak-kakak, pemuda, dan remaja. Adik-adik di rumah juga boleh mengikuti ya. Nah, adik-adik, mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan karena Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur,
kami bergema, Kaulah hidup yang bakar. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari yang indah ini kami boleh kembali bersama beribadah secara online. Kami juga mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini kami akan beribadah kepadamu, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan nuntun kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan melihat bersama persembahan talenta dari Grace. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Nah, adik-adik, kita akan memasuki firman. Hendaklah kita masing-masing menyiapkan hati kita. Kita mau pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu, anak-anak remaja, di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan, ajari kami, juga hamba-Mu, di dalam firman ini, untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan, firman ini menjadi jalan hidup kami setiap saat. Dan kami mengimani karena kuasa Roh Kudus menyertai kami. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini tema minggu ini adalah salib yang menyelamatkan orang tanpa membedakan. Tema ini tentunya ada hubungannya dengan peristiwa Paskah. Penyaliban Tuhan Yesus inilah menjadikan bekal di dalam kehidupan iman kita untuk setiap saat percaya dan melakukan firman-Nya. Sebelum firman Tuhan yang kami bawakan ini, nanti akan kami berikan ilustrasi. Tapi sebelumnya mari kita baca firman Tuhan ini yang diambil dari 1 Korintus 1
ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan ilustrasi demikian. Ada suatu perguruan terkenal yang dipimpin oleh seorang guru yang sangat baik dan bijak. Guru itu berkata kepada semua murid-muridnya yang sangat banyak. Murid-muridnya terdiri dari berbagai suku bangsa. Guru yang bijak dan sangat baik itu mengatakan demikian. Kamu akan menghadapi suatu ujian terakhir yang harus kamu ketahui, bahwa nanti kamu harus bisa masuk ke suatu kota di mana saya dulu berasal. Kata gurunya demikian. Kota itu digambarkan begitu indah, begitu menyenangkan, penuh kedamaian. Namun kembali kata gurunya, kota itu meskipun indah, penuh kedamaian, tapi untuk masuk ke kota itu tidak gampang, tidak mudah. Karena apa? Karena kota itu berada pada suatu pulau dan harus menyeberangi selat laut yang penuh bahaya. Meskipun selat itu tidak terlalu jauh. Sudah banyak orang yang ingin menyeberang, namun sangat sulit untuk berhasil. Gurunya tahu setiap saat orang yang akan menyeberang mempunyai beban dirinya masing-masing. Maka kata gurunya, oke, jangan khawatir, saya mempunyai inisiatif. Tanpa kecuali semua muridnya diberi kartu yang namanya kartu kepastian selamat. Karena gurunya sangat ingin semua murid-muridnya ini bisa masuk ke kota itu. Gurunya ingin bahwa murid-muridnya semua selamat. Namun anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua muridnya ini menyambut kebaikan guru, inisiatif guru itu dengan baik. Apa yang terjadi? Mempunyai beberapa sifat dan sikap, bahwa murid-muridnya ini mempunyai sikap yang memang berbeda-beda. Sikap yang pertama, ada segerombolan murid yang tidak mau mengambil kartu kepastian selamat itu untuk menyeberang pulau itu, untuk menyeberang selat itu, untuk menuju pulau, menuju kota yang dijanjikan itu. Karena apa? Karena mereka merasa mampu, sehingga dengan sombong mereka
menyeberangi selat laut itu untuk menuju pulau itu dan kota itu yang tidak jauh. Karena kesombongannya itu, dia tidak mau menerima kartu itu yang sudah diberikan oleh gurunya. Tidak mau menerima. Semua diberi kesempatan, tetapi sikap murid yang pertama ini, segerombolan sikap murid yang pertama ini tidak mau menerimanya. Dan ketika mereka menyeberang selat laut yang tidak terlalu jauh, ternyata mereka semua tenggelam. Tidak sampai kepada pulau yang dituju itu. Sikap murid yang kedua, segerombolan murid yang kedua, memang mereka mengambil kartu yang diberikan oleh gurunya, tetapi mereka meremehkan kartu yang diberikan. Mereka bahkan dengan kartu itu menganggap remeh. Akhirnya mereka pun tenggelam. Ada segerombolan yang ketiga, murid yang ketiga ini. Segerombolan murid yang ketiga ini, mereka mengambil kartu. Dan pada awalnya mereka meremehkan kartu itu. Namun ketika mereka akan tenggelam, mereka ingat wejangan gurunya bahwa kartu itu penting. Kartu itu adalah kartu keselamatan yang penting untuk sampai ke tempat tujuan itu. Sehingga ketika wejangan gurunya ini diingat, maka ketika mereka akan tenggelam, mereka melepaskan beban-bebannya. Dan akhirnya mereka tetap memakai kartu itu dan melepaskan beban-beban itu, mereka selamat menyeberang selat itu dan menuju pulau itu dan menuju kota itu, sehingga mereka bisa bahagia dan senang. Sikap gerombolan yang keempat adalah sikap yang paling baik di sini, yaitu mereka menerima kartu kepastian selamat itu. Dan mereka selalu ingat akan perkataan gurunya. Mereka dipastikan bisa selamat karena mereka memegang kartu itu dan mereka selalu ingat akan kata-kata gurunya. Dan mereka semua gerombolan yang keempat ini akhirnya selamat. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berita salib ini yang kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 ini, dikatakan bahwa pemberitaan salib Kristus bagi orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. Dan bagi orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan firman Allah. Di sini saya ingin memberikan kepada anak-anak sekalian bahwa ilustrasi tadi adalah menggambarkan bahwa dalam berita salib ini adalah bagaikan kartu kepastian selamat, kartu kabar baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Ini penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Sebab sejak semula manusia jatuh dalam dosa, dan sejak manusia diberi hukum-hukum Allah,
manusia selalu gagal karena mereka sangat sulit untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dengan sempurna. Mungkin ketika hukum-hukum Allah, 10 perintah Allah itu diberikan, hukum pertama bisa dilakukan, hukum kedua bisa dilakukan, tetapi hukum selanjutnya bisa jatuh juga. Atau hukum pertama bisa dilakukan, hukum kedua tidak bisa dilakukan, dan seterusnya. Atau hukum pertama dan kedua saja sudah tidak bisa dilakukan. Maka begitu berat sebetulnya manusia ini untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, karena manusia memang penuh dengan dosa. Inilah anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia dipenuhi oleh beban-beban dosa. Allah tahu semua itu. Beban-beban dosa inilah yang sulit untuk dilaksanakan firman Tuhan itu, karena kita terbeban oleh dosa-dosa kita. Seperti di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang sebetulnya di dalam kehidupan ini, sebagai orang-orang percaya, kita harus ingat. Karena Allah tanpa membedakan semua diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang selamat. Tapi tidak semua orang bisa menerima hal ini. Untuk itu Allah memberikan Yesus Kristus, memberikan Tuhan Yesus melalui peristiwa salib ini sebagai anugerah untuk menebus dosa-dosa manusia, sebagai pendamaian. Ini penting karena Allah tahu bahwa kehidupan orang-orang ini tidak semuanya bisa menerima anugerah itu. Semua diberi kesempatan. Manusia itu penuh dengan dosa, Allah tahu. Sejak semula manusia jatuh dalam dosa. Ini Allah tahu. Sehingga Allah pun mengerti akan hal ini. Sehingga Allah juga memberikan Yesus Kristus di dalam peristiwa salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia sebagai pendamaian. Seperti tersebut di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah tahu manusia penuh dosa. Makanya Allah juga mengerti kita diberi Yesus Kristus sebagai penebusan dosa. Melalui apa? Melalui peristiwa salib. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalian tentunya tahu. Tentunya kita juga tahu bahwa ketika peristiwa salib itu untuk keselamatan manusia sebagai anugerah, namun semuanya juga tergantung respon manusia, seperti ilustrasi tadi. Tidak semua manusia bisa mau menerima peristiwa salib itu sebagai kartu kepastian selamat, seperti ilustrasi tadi. Semua tergantung dari respon. Seperti sikap yang tadi, sikap pertama dari segerombolan orang-orang, sikap pertama dan sikap kedua.
yang mengapa mereka binasa? Karena mereka meremehkan peristiwa salib. Bahkan mereka tidak mau menerima peristiwa salib. Inilah yang terjadi, akhirnya mereka binasa. Bagaimana sikap yang ketiga dan keempat tadi? Kita tahu tadi. Kalau sikap ketiga memang mereka sudah menerima kartu keselamatan. Mereka membawanya. Dan mereka hampir tenggelam, namun mereka segera bertobat. Mereka bisa kembali untuk mengingat wejangan-wejangan guru. Artinya dalam kehidupan sehari-hari ada segerombolan orang yang sudah diberikan kartu keselamatan itu. Mereka pertama meremehkan, tetapi ketika mereka akan binasa dan mereka bertobat, mereka akhirnya selamat. Seperti kalau kita ingat di dalam penyaliban Tuhan Yesus, di mana ketika penyaliban Tuhan Yesus di sebelahnya itu ada dua orang penjahat. Yang satu tidak mau bertobat, tetapi yang satu mau bertobat. Disitulah anugerah Tuhan masuk dan mereka pun selamat. Kalau sikap keempat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mau menerima salib Kristus dan mereka mengingat akan wejangan guru, artinya mereka mengingat akan firman-firman Tuhan, maka mereka pun akhirnya selamat. Artinya anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua orang sebetulnya diberi keselamatan, diberi kesempatan untuk selamat tanpa membedakan dari manapun. Namun yang terpenting di sini, mereka mau menerima atau tidak berita salib itu. Kalau mau menerima berita salib dan mereka mau menerimanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita adalah orang yang sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai remaja dan orang-orang percaya, mari kita merespon anugerah Allah, merespon berita salib sebagai anugerah Allah dengan penuh tanggung jawab dan ucapan syukur dimanapun kita berada. Contohnya dalam keluarga, dalam sekolah, karena kita masih anak-anak remaja ya, tentunya masih dunia sekolah. Dalam lingkungan kita, setiap saat, kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita ini penting. Untuk apa? Untuk menerima berita salib sebagai anugerah keselamatan. Dan kita juga setelah diselamatkan, kita harus bertanggung jawab untuk mengucap syukur. Caranya bagaimana untuk mengucap syukur itu? Tentunya anak-anak sekalian yang kasih oleh Tuhan, ucapan syukur kita ini adalah ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan lebih dahulu oleh Tuhan. Kita mengucap syukur. Pertama, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena keselamatan itu anugerah. Maka apa? Penting. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, anugerah yang begitu besar, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Kita harus mengucap syukur. Seandainya kita ini berutang uang kepada seseorang banyak, ketika orang yang kita hutangi terus sudah utangmu lunas, maka apa? Kita mesti berterima kasih kepada orang itu. Dan kita mengucap syukur, mungkin kita memberikan apa yang untuk orang itu mungkin penting dan sebagainya. Atau ketika mereka butuh pertolongan tenaga kita,
maka kita pun akan melakukannya. Begitu juga ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan dosa-dosa kita. Dengan berita salib itu kita mendapatkan anugerah, maka kita harus mengucap syukur. Karena hutang kita sudah lunas, hutang dosa kita sudah lunas, maka kita harus mengucap syukur dengan apa? Mungkin dengan tenaga kita untuk pelayanan, untuk memberikan tenaga kita untuk sesama kita. Yang pertama, sehingga saya tadi katakan, yang pertama ucapan syukur kita adalah tetap setia kepada Tuhan. Karena kita sudah diberikan keselamatan. Kedua, hidup kita melandaskan diri kepada firman Tuhan, itu penting. Tanpa kita melandaskan diri kepada firman Tuhan, kita bagaikan orang yang tadi, segerombolan murid tadi yang meremehkan anugerah Tuhan, maka bisa tenggelam dalam kebinasaan. Tetapi ketika kita mau menerima anugerah keselamatan itu dan kita melandaskan diri kepada firman Tuhan, maka kita bisa selamat. Karena keselamatan sudah diberikan kepada kita. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bentuknya apa sih ucapan syukur itu? Maka kalau kita masih sekolah, mungkin saya berikan ilustrasi dalam kehidupan sekolah. Kita harus jujur di sekolah waktu belajar, waktu ulangan kita tidak curang. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita disiplin, kita melakukan apa yang guru berikan, sehingga kita menjadi anak-anak yang tentunya mampu untuk menghadapi semua ujian ataupun pelajaran ataupun apapun yang diberikan guru. Dan kejujuran penting sebagai bagian dari kehidupan kita setiap saat orang-orang percaya. Dan yang kedua, mungkin contohnya kita juga harus empati terhadap sesama, empati terhadap gereja, terhadap sesama ketika teman-teman kita mengalami kehidupan yang kurang beruntung, mungkin kita bisa empati di situ. Ada teman-teman kita yang susah, kita empati di situ. Ada gereja yang mungkin membutuhkan tenaga kita, kita empati di situ. Itulah bentuk-bentuk dari kesetiaan kita kepada Tuhan dan melandaskan diri dari firman Tuhan itu. Sehingga peristiwa salib itu tidak sia-sia. Ini penting bagi kehidupan kita, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah peristiwa salib ini bisa membawakan kehidupan kita ini tidak sia-sia. Sebagai ayat penutup, mari kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Nama Yesus yang mana? Nama Yesus yang telah disalibkan. Nama Yesus yang telah mati. Nama Yesus yang telah bangkit. Nama Yesus yang naik ke surga. Itulah berita salib untuk kita. Kita punya sikap iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan dengan kesetiaan kita, dan kita selalu melandaskan diri dengan firman Tuhan. Biarlah mari firman Tuhan ini kita renungkan. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Sikap kita adalah sikap yang bisa melakukan firman Tuhan. Sikap kita adalah sikap yang sudah diberikan anugerah Tuhan itu
kita harus setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Nah, itu tadi adik-adik firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa peristiwa salib adalah anugerah keselamatan bagi kita semua. Mari adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, mungkin tidak seberapa daripada yang telah kami terima daripadamu. Tapi biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan tanganmu. Dan ajarlah kami agar selalu bersyukur atas semua berkat yang Engkau berikan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan melihat kembali persembahan talenta dari Rara. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on!
Nah, adik-adik, tibalah saatnya Kak Rita mengumumkan pemenang puisi dari juara 3 sampai juara pertama. Juara ketiganya adalah Egi, juara kedua adalah Ai, dan juara pertama adalah Gracelia. Kak Tita akan bacakan puisi pemenang juara pertama. Puisi Paskah. Langkahmu tertatih menuju salib Golgota. Dengan badan penuh luka, darah mengalir terjajah di mana-mana. Demi untuk keselamatan manusia. Pedih dan perih pasti terasa. Berkorban untuk menghapus dosa. Tak ada seorang membela. Semua mencerca dan mencela. Kini kau telah rela mati. 3 hari bangkit kembali. Hidup kekal telah diberi bagi mereka yang mengimani. Sungguh puisi dari teman kita ini sangat bagus, dan tentunya teman-teman yang lain yang sudah mengirimkan juga tidak kalah bagus. Terima kasih untuk Gracelia yang sudah membuat puisi. Adik-adik, kita akan berdoa penutup. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kami hendak mengakhirinya, Tuhan, untuk kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkenan menuntun langkah kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, karena telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan I Have Decided to Follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, berakhirlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya.